kembali lagi sama aku Zizi dan aku Indi. Suara Logik. Suara logik aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Nah Win, kita kok hari ini nggak ada narasumbernya ya? Ngapain ya? Kita ngapain ya? Jadi kali ini tuh kita mau bacain cerita-cerita dari kalian semua yang udah dikirim lewat form gitu. Jadi ceritanya banyak ya guys. Banyak lumayan lah. Ya, jadi kita bakal usahain baca semua. Tapi kalau waktunya kurang memungkinkan, bakal kita bacain di next episode spesial. Oke, sekarang langsung mulai aja kali ya. Oke. Jadi ceritanya aku tuh mau LDK hari Jumat sama Sabtu kan. Nah cuman aku ada acara keluarga sama gereja bersama. Aku sempat bicara sama papa dan mama dan setuju aku untuk acara keluarga dan gereja. Mamaku juga udah bilang kalau aku tuh panitia. Jadi mungkin memang Tuhan udah bilang bahwa mungkin aku gajinya dulu, mungkin tahun depan atau memang utamakan keluarga dan gereja dulu. Masa kamu milih sekolah? Mungkin itu sih yang agak-agak lain. Dan juga udah sempat beberapa kali aku kena ngamuk sama mama. Karena pikirannya udah paskib, terus JE lagi kan gitu. Tapi karena memang J aku gak kepilih, kan aku udah paskib aja. Tapi memang mama udah bilang jangan lebih dari jam 5 sore karena udah jam orang pulang kerja, macet apa segalanya. Apalagi aku rumahnya di Suvarna Sutra Lavon. Wah jauh banget ya. Iya. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita kali itu kira-kira apa ya Ji? Kalau kata aku sih ya, mungkin kamu mau banget nih masuk JE. Kan kita ikut LDK semua kemarin. Tapi mungkin belum saatnya ya. Mungkin bisa di beberapa hari lagi. Mungkin bisa di kemudian hari gitu. Kebetulan kan kita kan JE kan masih ada nextnya guys. Jadi nggak salah lah kalau misalnya nggak dulu tahun ini, mungkin tahun depan bisa gitu. Semangat, tahun depan kita daftar lagi kalau kamu terima. Emang lagi? Maksudnya kita bakalan daftar lagi. Semoga kamu terima. Amin. Dan quotes-nya adalah when I am thirsty, God gave me the ocean. When I am cold, God gave me the sun. When I need love, God didn't give me anything, and I realized that it was from my parents. Wow. My parents. Lanjut. Next ya. Nah, belakangan hari ini ngerasa jauh banget sama teman-temanku. Biasanya sering ngumpul bareng buat bercanda. Tapi gak tahu kenapa sekarang kayak ada tembok yang transparan. Waduh, transparan ya. Bawaannya lebih nyaman untuk main dan cerita ke orang lain. Ini gimana nih? Menurut aku untuk cerita kali ini gimana ya? Kalau ada masalah itu mendingan kita bicarain baik-baik, jangan silent treatment gitu ya. Dan gak ada salahnya juga kan saling maafan. Iya. Tuh. Kita tuh lebih baik teman lebih baik. Itu kabar. Terus kita nggak boleh sih milih-milih teman, tapi ingat ya harus baik. Ya, baik, harus pinter-pinter pilih teman tuh. Iya, nggak boleh musuh-musuhan, nggak boleh. Oke, next ya. Oke. Aku anak baru di Ciber, parah sih, karena kenapa nggak dari dulu masuk Ciber, temennya asik-asik, terus baik juga sama aku salah dikasih tahu, bukan diomongin dari belakang. Ada kenapa-napa dicari solusinya, bukan cuma ngomong doang. Terus kegiatannya banyak juga, jadi betah di sini. Seru ya. Jadi kamu gimana nih? Benar kan kata kita kan tadi apa? Kita kalau punya masalah ngomongin baik-baik, jangan ngomongin diem-diem di belakang gitu ya. Terus aku juga anak baru nih kebetulan. Aku juga kaget sih, karena aku pikir kenapa aku nih dulu tuh nggak tahu Ciber gitu. Terus kenapa nggak dari SMP gitu ya? Iya. Terus kayak wah nyesel banget, ternyata teman-temannya seru. Tapi ada fun fact, waktu pas aku lulus itu aku tuh nervous banget, terus takut kayak nggak punya teman kayak wah beneran takut banget. Tapi ternyata aku pas awal SMA juga gitu, iya kan? Tapi ternyata di sini tuh semuanya harus asik-asik guys. Dan itu ya kita juga harus pinter-pinter cari teman, jadi jangan banyak diem gitu loh. Jadi intinya mah kalau kalian asik, mereka asik gitu. Betul. Oke, jadi quotes-nya adalah nyari sekolah tuh kayak nyari jodoh. Sekali ketemu yang bagus, betah terus sampai lulus. Wow. Oke, next ya.
Keren. Wah, saya lagi bertempur sama proyek saya dengan tema sosial. Di kelompok, saya merasa menjadi seorang leader karena anggota saya tidak akan gerak kalau tidak diberi jalan. Tetapi saya sendiri tidak bisa handle diri saya karena sosial bukan bidang saya. Saya dasarnya bukan orang yang empati dan ekstrovert. Jadi saya tidak bisa memikirkan konsep atau ide kalau saya sendiri saja tidak merasakan kesulitan yang dialami orang lain. Saya bingung harus mulai dari mana, ditambah komunikasi kita tidak terlalu baik. Sebenarnya cuma mau curhat, tapi kalau bisa coba kasih tips. Waduh, Tips apa ini? tuh, sebenarnya jujur-jujuran aja ya, aku tuh nggak pintar ngasih tips guys. Jadi kalau menurut aku tipsnya itu coba kita mulai dulu, kita temenan sama orang satu aja dulu gitu kan, nggak masalah, kita temenan itu nggak masalah karena nggak mungkin kita di sekolah itu nggak ada teman, tuh nggak mungkin karena Bener. ya kita nggak ada teman gitu loh, jadi kan nggak seru. Jadi nggak ada salahnya kalau kita coba teman sama satu orang, nanti kapan-kapan bisa lebih banyak lagi gitu. Kayak misalkan aku sih contohnya, aku tuh orangnya bukan ekstrovert. Oh ya? Iya, Oh gitu. aku introvert. Terus aku ketemu teman-teman aku yang oververt. Oververt apa tuh? Apa tuh? Aku bukan. Yang nyadar aja lah ya. Ya TTA lah, ya TTA. Ya, pokoknya jadi aku kalau ketemu mereka nih, terus mereka tuh temennya banyak. Jadi kayak tiap main sama mereka, terus ketemu temen baru, terus jadi temen. Seru lah ya pokoknya. Iya. Seru banget. Oke, jadi quotes-nya adalah thanks a bunch buat Arlogic yang udah bikin podcast ini. Sama-sama. Oke, lanjut ya cerita selanjutnya. Panjang nih. Wah. Jadi langit terlihat cerah di sekolah terberkat. Aku seorang siswa biasa aja yang lebih suka tetap berada di latar belakang memulai pelajaran harian di sekolah ini. Aku selalu menyukai kesunyian dan ketenangan. Dan sekolah ini memberiku tempat yang sempurna untuk menyembunyikan diri di balik buku dan pikiran. Waduh. Oh, mas banyak ya. Nama aku tidak terlalu dikenal di antara kerumunan siswa. Aku adalah orang yang suka berada di sudut kelas, mengamati orang-orang tanpa terlalu banyak terlibat. Seiring waktu, aku mulai menyukai keadaan ini. Di sini, aku bisa menjadi orang yang baik, orang yang tidak diperhatikan, tapi memiliki pandangan yang jauh. Setiap sudut sekolah ini penuh dengan kenangan. Aku suka duduk di perpustakaan yang tenang di antara deretan buku yang menyimpan banyak cerita. Ada satu sudut kecil di perpustakaan yang menjadi tempat favoritku. Di sini, aku bisa melihat tembok yang menyimpan rahasia dan cerita sepanjang masa. Kehidupan sekolah ternyata tidak hanya tentang pelajaran. Di antara dinding kelas dan koridor, ada kisah cinta yang terbentuk. Persahabatan yang diuji dan mimpi-mimpi yang berkecamuk di hati setiap siswa. Aku sering melihatnya dari jauh seperti penonton di balik layar. Tak pernah terlibat tapi selalu merasa hangat melihat kebahagiaan orang lain. Namun, suatu hari takdir memutuskan untuk memperkenalkan satu kisah baru dalam hidupku. Wah, apa tuh? Meninggal ya? Aku tanpa sengaja terlibat dalam satu peristiwa yang mengubah segalanya. Di sudut kantin, tempat yang biasanya aku hindari, aku bertemu dengan seorang yang membawa warna baru ke dalam kehidupanku. Dia seorang siswi baru dengan senyum cerah dan mata yang penuh semangat. Tebak siapa tuh? Aku bukan sih. Udah ya. Meskipun awalnya aku ingin tetap anonim, takdir memaksa kita untuk bertemu. Kami mulai berbicara dan dengan setiap percakapan, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang menemukan keberanian untuk keluar dari bayangan dan membiarkan dunia tahu bahwa aku ada. Bersamanya, aku belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang menjadi anonim, tetapi juga tentang menemukan arti dari makna dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Sekolah Citra Berkat bukan lagi hanya tempat di mana aku bersembunyi di sudut. Sekarang itu adalah tempat di mana aku menemukan identitas dan keberanian untuk bersinar di antara keramaian. Mungkin ini adalah kisah klise, tetapi bagi seseorang penonton layar latar belakang seperti diriku, ini adalah perubahan yang luar biasa dan tak terduga dalam hidupku. Wah, panjang ya. Jadi menurut kamu gimana nih? Enggak sih bahasanya. Jadi menurut kamu gimana? Menurut aku nih ya, romantis
loh. Lucu ya? Kayak iya, Lucu banget. cowok siapa ini? Boleh lah kenalan. Bercanda. Oke, jadi nah, Lucu banget, serius. eh, Kamu pengen nggak? jujur mau. Tapi kayaknya nggak ada yang mau. Serius? Bukan udah pernah? Waduh, jangan di-spill. Oke, langsung aja ke quotes-nya ya. Oke, jadi kalau menurut aku ya, menyukai seseorang itu nggak salah guys. Terus menyukai secara diam-diam pun juga nggak salah. Karena aku juga pernah. Aku juga sih. Iya kan? Kayak semua orang pernah suka sama seseorang nggak sih? Iya, pasti kalau nggak pernah kayaknya aneh ya. Hah, Apalagi yang kalau satu skip. skip. Jadi, oh ya, aku keinget seseorang yang waktu itu ngasih tahu aku kalau cinta itu nggak salah. Buset, Duh, siapa tuh? siapa ya? Inisial. Oh, inisial. S, inisial. S, oke. Lanjut, oke, jadi ke quotes-nya aja langsung kali ya. Coach, tar dulu. Ada apa? Kita harus ini loh, menceritakan hal yang orang-orang harus tahu. Jadi waktu itu ada orang yang nilainya turun karena mungkin kurang semangat belajar gitu. Terus akhirnya orang ini tuh bertemu dengan seseorang perempuan cantik katanya, cantik yang bikin semangatnya ini tuh semangatnya tuh Jadi ikut ambisius gitu lah ya. iya, jadi kayak kamu tau gak sih kalau kamu suka sama orang nih terus jadi kayak bisa aku pengen sekolah biar bisa ngeliat dia gitu. Iya, bener. Iya kan? Aku pernah kayak gitu loh. Nah, sama aku juga. Jadi waktu itu tuh dia katanya berkenalan ketemu terus belajar bareng, ngobrol bareng. Jadi nilainya dia meningkat karena seseorang tersebut. Jadi kalau suka seseorang itu nggak apa-apa dan ambil hal positifnya. Jangan diambil hal negatifnya aja. Oke. Lanjut. Lanjut nih. Coachnya apa coachnya? Jadi quotes-nya itu, you showed me love, glory from above. Wow. Dalam banget ya walaupun Next. pendek. Oke, next. Wow. My story start with MPLS. All going smoothly, gathering friends and stuff like that. Every time it just felt like normal school. It's about learning and stuff. After some time, there was events coming on schedule and although that's okay. As time passes, the event that shows up in the schedule keeps coming. Killing the normal learning schedule in school, in my opinion, this rapidly coming event really is a bad thing because it just interrupts our grade in school. Heavy events in school is a good, but when it comes to rapid income event, it becomes dangerous. So after that, my scores went down quite fast, which is bad. I start failing math, physics, and everything relate to me. And something you have to remember well so far, that situation still goes on till now. That's the story I suppose. Aduh, Wah, berat ya. ya, pasti. Kalau menurut aku, ini opini aku aja ya. Jadi di setiap apapun kegiatannya yang ada di sekolah ini pasti ada sisi positifnya. Gitu. Iya. Tapi kan sudut pandang orang tuh beda-beda ya. Betul. Nah, menurut kamu tuh gimana? Jadi kalau aku nih ya, sebenarnya tuh sekolah tuh mengajarkan kita untuk memanage waktu. Kamu nggak salah kalau kamu kayak ngerasa capek nih, apa gara-gara event kebanyakan, terus ada deadline lah, terus ada ulangan, kan kita akhirnya ulangan ya, terus ada event juga. Terus sekolah tuh sebenarnya mengajarkan kita untuk memanage waktu. Jadi kalau kamu bisa manage waktu, nilai kamu nggak bakalan turun gitu. Dan menurut aku kan juga pernah ya sampai capek banget gara-gara banyak kegiatan gitu lah ya. Ya. Tapi kalau kita udah ngelewatin itu pasti ada masa kita rindu di masa-masa itu. Iya Kayak benar. wah, aku pernah ya sesibuk ini dan Iya. aku bisa ngelewatinnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang capek atau apa itu nggak masalah. Yang penting jalanin aja, enjoy gitu ya. Ya, enjoy.
enjoy di masa-masa SMA ya. Iya, seru banget loh SMA itu. Soalnya katanya tuh masa SMA tuh masa-masa paling indah. Ya, lanjut ya. Oh, ada ini ya, ada quotes-nya. Quotesnya apa tuh? If you're having a problem, find out what's making it happen. Try to stop it because that's stopping you on your tracks. Wow, bagus ya. Oke, lanjut ya. Sangat. Oke. Saya menyukai seseorang. Tidak begitu pasti mengapa saya menyukainya. Aku hanya melihat ia adalah seorang yang seperti bintang yang paling terang di angkasa. Wow. Yang membuatku buta terhadap keindahan lain selain dirinya. Aku sangat suka bercerita kepada teman-temanku betapa hebat indahnya dirinya bagiku. Hidupku menjadi terasa lebih berwarna semenjak hadirnya dia di hidupku. Pada suatu hari, aku mendapat kabar bahwa isi hatinya sudah diisi oleh keberadaan orang lain. Sedih banget. Sakit kali loh. Ini yang baca sakit apa yang ngalamin ya? Oke. Aku terdiam, tidak tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Tidurku menjadi tidak teratur semenjak aku mendapatkan kabar itu. Terkadang aku menatapnya dan dari kejauhan sambil berpikir, is there still a change for me? Aku terdiam sampai guru menegurku karena terlalu lama merenungkannya. Aku ingin berada di sisinya, di mana ia sedang bergembira, sedang bersemangat, sedang murung, sedang tidak baik-baik saja, tetapi yang hanya bisa kita lakukan hanyalah menatap bintang itu dari kejauhan. Sedih banget. Sumpah. Ini Lihat lagi. Iya, lihat lagi. Oke. Gimana nih ceritanya? Jadi aduh sedih kali loh. Gimana? Jadi aku pernah suka nih, aku juga pernah suka sama seseorang. Nah, seseorang yang ini tuh bisa dibilang gak mungkin bisa nyatu sama aku gitu. Sedih banget ya. Iya, terus aku memaksakan untuk jalanin sama dia bareng-bareng. Terus Coba dulu lah ya. ya, coba tuh Akhirnya gimana tuh? nyemangatin sekolah gitu yang kayak tadi aku bilang. Oke, terus akhirnya gimana? Akhirnya ya akhirnya kayaknya dia suka sama orang lain juga. Jadi udah ada hati orang lain. Terus banyak juga sih yang ngasih tahu aku kalau dia nih tuh udah Punya, udah punya kayak gitu. Sedih ya, tapi gak apa-apa, itu gak masalah. Aku sekarang sih aku udah ikhlas. Oh ya? Serius ikhlas? Bismillah aja. Oke, lanjut aja lah ya ke quotes-nya. Jadi quotes-nya adalah, hanya ada satu cara mencintai langit yang indah di angkasa, yaitu memandangnya bukan menggapainya. Untukmu kucing putih. Waduh, Jessica ya? Jessica. Aduh, BA-nya kelas 11 ya sekarang? iya, BA-nya 11-2 nih ya. Kayaknya ya gak sih? Keren ya? Kok bisa ya? Iya, itu yang ide keren loh. Terus ide-ide kantin gitu, wah. Isya udah jadi artis sekarang di Iya. sekolah ini. Padahal tuh si Jessica tuh ya dulu tuh ya. Dulu aku tuh yang ngasih makan. Oh iya? Serius? Dulu. Nah, bercanda guys. Jadi Jessica tuh kucing sekolah kita ya. Iya, betul. Terus sih dia. Jadi apalagi sih, mungkin ada gak cerita-cerita kamu semasa LDK tuh kira-kira apa? Ada gak? Oh iya, LDK. Seru banget guys, sumpah. Kayak gimana Seru tuh? banget. Aku gak ikut, jadi coba ceritain deh gimana tuh. Oke. Jadi kan waktu pas sesi pertama tuh kita tuh ada sesi di audiovisual gitu. Terus ada banyak lah, ada Mr. Andy, terus ada Mr. Markus, terus ada Mr. Carlo. Nah ini tuh yang momen yang paling aku inget tuh Mr. Carlo. Tahu kenapa guys? Karena dia waktu mulai presentasinya dia salto, bayangin salto berhasil. Kayak kita tuh ngeliatnya kayak ngeri-ngeri gitu gak sih? Iya. Kayak apa ya? Ngilu gimana? Iya. Habis itu gimana tuh? Terus dia ngasih tahu di ujungnya kalau itu tuh cara triks buat audiens kita tertarik pada kita itu. Jadi aku mau bagi tips-tipsnya tuh. Udah kesel ya. Jadi ngebantu banget sih Mr. Carlo, seriusan, beneran. Habis itu di day itu tuh ngapain? Di hari Sabtu? Di
di hari Sabtu kita seru-seruan, terus outbound. Ya, seru deh pokoknya, terus ketemu kakak-kakak yang baik. Oh gitu. Terus aku sempat lihat nih salah satu story Instagram di salah satu orang yang ikut LDK juga. Itu ada telur gitu, ini untuk apa nih telur nih? Oh iya, telur guys. Jadi waktu itu tuh Mr. Randy nyuruh kita buat telur, dan telur itu harus dijaga selama kita LDKS ini. Ternyata telur itu manfaatnya tuh kita tuh ngebayangin telur itu sebagai JE. Jadi kita harus menjaga nama baik JE. Jadi apa ya? Ada istilahnya sendiri lah ya gitu. Kamu ada cerita nggak? Ada cerita mereka nih? Aku nggak ikut LDK lagi waktu itu. Sedih ya. Tapi kalau soal apa ya? Menurut kamu aku harus ceritain tentang apa nih? Tentang apa ya? Kehidupan yang seru deh. Seru nih. Selama kamu nih, kita kan udah term 1 ya. Term 1 dan Term 2. Oh ya. Kita ini. Terus kamu tuh susah senangnya di Citra berapa? Agak berat ya. Iya. Kalau kita mulai dari susahnya dulu. Kalau susahnya menurut aku mungkin di bagian pelajaran ya. Aku kurang apa ya? Kurang untuk cepet nanggepin pelajarannya, materinya gitu loh. Tapi aku selalu berusaha juga sih. Kayak setiap malam aku selalu rutin belajar apapun yang belum aku ngerti. Jadi supaya aku lebih ngerti materi itu yang sebelumnya aku nggak ngerti gitu. Jadi itu tipsnya ya. Ya, pokoknya kita review. Ya betul nggak? Betul, pokoknya setiap materi baru kita harus review gitu. Gak boleh langsung, oh ya udah ini udah selesai nih materinya, udah langsung materi lain ya gitu, nggak boleh, nggak boleh ya. Terus untuk yang senangnya, wah banyak sih, seneng banget. Karena dari awal MPLS sampai sekarang aku dapat teman baik banget, terus bisa siapa ya? Temennya siapa ya? Siapa ya? Ini mana? Udah ya Dini. Habis itu aku banyak lah yang sebelumnya teman-teman aku yang aku nggak kenal sebelumnya, tapi ternyata lama-lama seru orangnya, ya asik gitu. Jadi ya udah kenalan, tukeran IG gitu, pokoknya chatan di WhatsApp gitu, pokoknya seru banget lah. Terus lanjut di term 2 ini aku mulai apa ya, mau istilahnya mau naikin nilai aku lah gitu ya. Iya, boleh. Ya, pokoknya senang banget lah. Aku juga bisa berproses bareng teman-teman aku yang lain, dan apa ya, aku tuh jadi lebih banyak teman gitu lah kalau di sini. Karena sebelumnya kalau pas SMP aku nggak sebanyak ini temennya. Mungkin 4 atau 3 doang lah. Sekarang lebih banyak. Karena kita tuh bener yang aku bilang kan tadi. Kalau kita asik, mereka asik. Betul. Yeah. Kalau kamu gimana nih? Kalau di semasa inilah gimana ceritanya? Sini susah senang sedih. Semuanya ceritanya. Ya, mix. Udah kayak apa ya? Udah kayak pop ice. Aduh, ice. Enak tapi pop ice. Ya. Tapi jujur aja, aku selama sekolah di sini tuh, aku dari awal masuk sekolah sampai akhir ini nih, aku tuh belum pernah gak masuk loh. Oh iya? Serius. Aku pernah sekali loh. Sakit kan? Iya, sakit. Alhamdulillahnya aku tuh kalau sakit, gak tau kenapa aku kalau sakit dikasihnya hari Jumat. Gitu ya? Iya, jadi ada sisa 2 hari buat menyembuhkan diri gitu loh. Jadi Seninnya masuk, nggak ada alasan kayak bun aku malas banget. Kalau tentang pelajaran sekarang gimana? Pelajaran seru sih. Seru stres gitu. Kenapa tuh stresnya? Nah, kalau ada aja nih yang seru nih karena aku tuh ngerti gitu, aku ngerti pelajarannya, terus kayak paham banget kan. Terus kalau stresnya tuh sekali aku nggak ngerti tuh aku bener-bener Iya betul. Iya. Aku juga gitu. Pokoknya setiap aku ngerti, aku kayak udah berasa jadi gurunya gitu loh. Kayaknya seneng banget lah. Berasa pengen banget ngajarin yang lain kayak, kamu tau gak? Aku udah ngerti loh. Kamu mau ngajarin gitu. Iya betul. Bener kan gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak ngerti, udahlah nyerah gitu. Iya. Parah Tapi banget. sebenarnya itu nggak boleh. Iya nggak boleh nyerah. Ya kita kalau misalnya nih ya kita nggak ngerti, kita bisa tanya teman kayak teman. Ya nggak ada salahnya nanya, apalagi juga ke guru gak apa-apa. Gurunya juga nggak kena kan kalau Iya, kita nggak mungkin nanya. kayak
Iya ya. Masih itu doang nggak mati? Nggak mungkin gitu. Nggak, guru ciber nggak ada yang gitu. Iya, nggak ada yang nggak boleh Mereka gitu. tuh baik banget sih. Iya betul. Seriusan asik banget. Malah kalau bisa ada yang nanya ke guru, gurunya pasti seneng kan, karena berarti muridnya pengen tahu lebih lanjut kayak ini nggak tahu nih awalnya, nah sekarang mau tahu gimana sih caranya gitu. Anaknya kreatif gitu loh. Betul. Apa lagi nih yang kayak kamu ceritain? Apalagi ya? Ini nih, soal percintaan. Percintaan. Mulai. Anjlok aku. Gimana tuh? Aku udah deh. Kamu dulu deh. Ntar aku. Oke. Kalau soal percintaan sih, aku pernah suka sama seorang, tapi bukan di sekolah ya. Pokoknya satu tempat lah ya, satu tempat. Aku nggak mau kasih tahu karena ini keluarga aku kalau nonton ini pasti bakal langsung tahu nih siapa nih. Berarti nggak boleh dikasih tahu. Nggak boleh. Pokoknya adalah satu tempat gitu ya. Aku ketemu dia. Awalnya tuh karena ada acara keluarga, mama papaku tuh pergi. Habis itu, aduh ini kalau aku lanjut kayaknya langsung tahu nih, langsung tahu ya. Keluarga aku tahu, bahaya udah. Ya udah lah ya, kita skip aja. Nggak lanjutin. Enggak dulu. Sekarang kamu deh, gimana nih? Oh iya. Aku gitu-gitu doang sih. Gimana ya? Gimana? Sebenarnya anak kelas 10 ini nih belum boleh ya guys cinta-cintaan gitu, tapi ya Tapi kamu pernah kan? pernah. Sama siapa tuh? Satu sekolah apa beda tempat gitu? Satu sekolah sih kebetulan. Susah ya. Iya, satu Gimana sekolah tuh kebetulan. ceritanya? Jadi cerita tuh waktu itu kita ketemu di situ lah. Gak mau di-spill ya, gak mau di-spill. Nggak boleh. Terus gitu tuh? Yang tadi aku bilang, yang kita nggak bisa bareng gitu, tapi aku maksa. Iya. Terus kayak gimana ya? Jadi sedih ya? Nangis. Iya. Jadi waktu itu terus kayak kita tuh sering bareng chat bareng. Waduh. Chat Pagi, bareng. siang, sore, malam gitu ya? Iya. Tiap detik lah, tiap detik. Terus gimana tuh? Terus akhirnya sih waktu itu kita jadi asing ya. Asing. Sakit ya? Sakit sih. Kira-kira aslinya karena apa? Asingnya. Aku nggak tahu sih. Kayaknya. Iya, yakin. Iya, soalnya waktu itu kita masih fine aja. Kita masih enggak sih, sebenarnya itu bukan cinta-cintaan, tapi kita temenan. Cuma aku punya rasa sama dia, terus dia juga udah tahu. Dia nganggap aku teman, terus aku bilang ya udah aku juga mau temenan kan, aku mau temenan. Terus ya teman-temenan deh, kita udah temenan kayak udah bestie banget dah. Serius? Serius banget. Terus pas akhirnya udah gak ada kontak lagi tuh pas kapan? Sebelumnya tuh ngapain? Sebelumnya tuh kita main bareng. Main apa tuh? Waduh, jangan di-spill. Terus ketahuan ya kalau bisa dikasih ya? Iya. Jadi kita main bareng, terus kayak masih fine aja. Tahu-tahu? Iya, terus tiba-tiba besoknya tuh kayak kita tuh asing. Kayaknya emang dia ngejauh dari aku ya. Jadi ya udah. Gak apa-apa lah ya. Aku ikhlas. Mungkin dia udah ketemu sama orang baru yang bisa bikin dia bahagia. Buset! Dia nangis. Sedih ya? Ya, udah kali ya. Udah lah ya? Udah. Udah kali ya. Gimana? Udah lah ya? Apa ya? Apa ya? Kita adain apa ya? Kalau misalnya kita udahin tapi tanpa pantun kayaknya nggak seru gak sih? Iya benar. Aku ada pantun nih. Ada dong. Sebutin. Mulai ya. Sawah dicangkul oleh petani. Cakep. Untuk digarap menanam padi. Cakep. Hari ini cukup sampai di sini. Kami pun pamit undur diri. Bye bye.